Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak kelas 2A Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Kyai Haji Abdul Wahid Hasim. Marilah kita mulai pelajaran ini dengan membaca tawasul terlebih dahulu untuk baginda Nabi, untuk para syuhada, para sahabatnya, para wali, sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, wali songo, musannif hadal kitab, wa muassis hadal ma'had, dan seluruh santri Wahid Hasim beserta para gurunya. Al-Fatihah. Baik, pelajaran ini akan saya sampaikan dengan cukup singkat, akan tetapi pasti anak-anak juga bisa mengerti dan bisa mempelajari sendiri ya. Selanjutnya, pada akhir pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kisah Zaid dan Zainab. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Bai'atur Ridwan, atau yang pertama adalah sebab perang Hudaybiyah ya. Perang Hudaybiyah itu bermula ketika Nabi akan keluar ke kota Madinah. Nah, Nabi itu membawa beberapa rombongan, kurang lebih 15.000 orang, baik sahabat Muhajirin ataupun sahabat Ansor. 15.000 orang ini dipimpin oleh Nabi dan semuanya akan beribadah melaksanakan umroh ya sebetulnya. Akan tetapi kemudian ada beberapa orang yang akan melakukan peperangan gitu, karena tidak tahu kenapa Nabi kemudian datang ke kota Makkah. Nah, ini Nabi itu sudah berada di Madinah karena sudah tahun ke-6 lebih Hijriah ya. Jadi terhitung mulai 1 Hijriah itu Nabi berada di Madinah. Nah, Nabi ini kemudian ke Makkah dengan beberapa orang. Berapa tadi rombongannya? 15.000 orang, baik dari sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin. Lah, dari itu kemudian Allah memberikan peringatan bahwa tidak boleh ada sebuah pertempuran di tanah suci Mekah. Maka pertempuran Hudaybiyah itu tidak terlaksana ya, karena Makkah itu harus suci dari pertempuran-pertempuran. Nah, akhirnya itu tidak terjadi sebuah peperangan. Kemudian ketika Rasulullah sampai di desa Hudaybiyah ya, beliau dijemput oleh utusan Quraisy yang menanyakan tentang sebetulnya maksud kedatangan Nabi ke kota Makkah itu untuk apa. Nah, itu akhirnya Nabi memberikan utusan ya, mengirimkan seorang utusan untuk menjawab perihal sebab Nabi masuk ke kota Makkah. Di antaranya sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu berupa umroh. Akhirnya Nabi mengirimkan seseorang yang bernama Utsman. Jadi Nabi mengirimkan Utsman kepada orang Hudaybiyah untuk memberitahukan bahwa orang-orang yang bersama Nabi itu adalah niat untuk melihatkan keagungan Allah, itu saja. Niat untuk beribadah. Nah, setelah utusan Utsman itu sampai di Hudaybiyah, utusan Nabi itu sampai di Hudaybiyah, di sana kemudian Utsman itu ditangkap dan memberikan isu bahwa Utsman telah terbunuh itu. Jadi isu itu, hoax itu sebetulnya sudah ada sejak dulu, sejak zaman Nabi itu sudah ada. Nah, isu ini ternyata tidak benar. Akhirnya karena ada isu bahwa Utsman terbunuh, maka ada utusan juga ya, maka Nabi itu memanggil orang-orang Islam untuk mengadakan sumpah ya. Sumpah atau janji di bawah sebuah pohon di desa Hudaybiyah. Nah, dari sumpah itu bahwa mereka itu tidak boleh lari dari perjanjian atau sumpah-sumpahnya. Dan juga pada sumpah itu kemudian dibaiatlah Ridwan, makanya disebut dengan Bai'atur Ridwan. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini ya, ada beberapa isi tentang perjanjian Hudaybiyah.
Jadi isi perjanjian Hudaybiyah itu diantaranya, jadi tadi itu peperangan itu tidak berlangsung pertempuran ya, karena Makkah adalah kota suci. Kemudian Nabi meminta sebuah perjanjian di bawah pohon dan di desa Hudaybiyah. Nah, isi perjanjian itu diantaranya adalah satu, selama 10 tahun meletakkan senjata. Jadi tidak ada peperangan macam-macam yang lain-lain itu, selama 10 tahun tidak ada gencatan senjata. Yang kedua, mengamankan setengahnya kepada setengahnya. Jadi semuanya harus memberikan rasa saling mengamankan. Yang ketiga, Nabi kembali pada tahun itu. Jadi Nabi kembali ke Madinah pada tahun itu. Yang keempat, mereka orang Quraisy tidak mengembalikan orang-orang yang datang kepadanya dari orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang ke Makkah, ya wis gitu ya, dikembalikan atau ditetapkan di kota Makkah, tidak dikembalikan ke Madinah. Yang kelima, Nabi Muhammad hendaknya mengembalikan orang yang datang kepadanya dari orang Quraisy gitu. Nah, itu adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Tugas untuk anak-anak sekarang adalah jawab pertanyaan saya melalui lembaran. Kemudian lembaran itu difoto, berikan ke saya atau ke Walas ya, ke Walas 2A. Yang pertama pertanyaannya adalah, mengapa perang Hudaybiyah itu tidak berlangsung pertempuran? Berbeda ya, bertempur dengan perang. Jadi mereka itu kalau bertempur itu sudah mengangkat senjata. Kalau berperang itu tidak sampai mengangkat senjata, harb. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebutkan isi-isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, semuanya dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini jawabannya tulis di lembaran, kemudian foto, lalu bisa diberikan kepada saya atau diberikan kepada Walas. Demikian ya anak-anak, semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bermuajahah cara belajarnya, karena kalau belajar seperti ini kita tidak bisa maksimal tentunya. Biasanya 1 jam lebih kita belajar dalam satu bab. Sekarang ya seperti ini ya, diringkas dalam beberapa menit untuk menyampaikan 1 atau 2 bab. Nah, itu tugasnya. Insya Allah pada selanjutnya saya akan menyampaikan pelajaran yang berikutnya sampai pada batas UAS yang ditentukan. Dari saya, apabila ada yang tidak berkenan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.